Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medita Dwi Kinanti Putri dengan NIM 2203316099946, offering F1 belajar dan pembelajaran. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai belajar dan pembelajaran. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu apa sih belajar itu? Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan, apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, pembelajaran dan juga belajar itu berbeda. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran. Ada beberapa banyak teori pembelajaran, namun di sini ada 4. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur atau diamati oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu teori kognitif, yang merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Yang ketiga yaitu teori humanistik, yaitu tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Yang keempat, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini mendefinisikan belajar sebagai kegiatan yang benar-benar aktif di mana siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan. Selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu menanamkan konsep dan keterampilan. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik keterampilan jasmani maupun rohani. Yang ketiga yaitu membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai, sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu komponen tujuan pembelajaran. Ada 2, yaitu yang pertama kompetensi, yang kedua lingkup. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode yang mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Jadi yang lebih aktif yaitu gurunya. Yang kedua yaitu metode demonstrasi, yaitu metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode diskusi, yaitu metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Yang keempat, metode inquiry, yaitu metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Yang kelima yaitu metode discovery, yaitu suatu prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan, manipulasi objek, dan lain-lain. Metode yang keenam yaitu metode resitasi, yaitu suatu metode mengajar para siswa yang semacam resum dengan kalimat-kalimat mereka sendiri. Yang ketujuh yaitu metode percobaan. Metode percobaan yaitu metode pemberian kesempatan kepada peserta didik perseorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan jamarah. Peserta didik diminta membuktikan sendiri proses dari hasil percobaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembelajaran. Jenis pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pembelajaran formal. Pembelajaran formal itu pembelajaran yang melembaga dan sistematis, contohnya sekolah. Yang kedua yaitu pembelajaran informal. Pembelajaran informal yaitu tidak dilakukan secara sengaja untuk pembelajaran. Kemudian karakteristik pembelajaran pada abad ke-21.
Dengan efektivitas pemanfaatan teknologi dan media menuntut agar pendidik dapat mengorganisasikan kegiatannya lebih baik, lebih dulu memikirkan tujuan-tujuan pembelajarannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.